Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema, apakah benar keris tersebut mempunyai tuah, gitu ya. Keris yang mempunyai tuah seperti apa, dan tuah itu bekerjanya bagaimana. Nah, buat rekan-rekan semua yang baru bergabung, jangan lupa untuk mensubscribe serta like di channel ini ya. Ikuti terus sampai habis. Go! Baik, rekan-rekan semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Nah, seperti yang sudah saya utarakan di atas tadi, kita akan mengangkat tema apakah benar pusaka itu mempunyai tuah, ya, dan bagaimana tuah itu bekerja terhadap si pemilik pusaka tersebut. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, pada prinsipnya begini, pusaka itu diciptakan oleh sang empu, ya, baik itu keris, tombak maupun pedang, atas dasar permintaan si pemiliknya. Nah, pemiliknya itu pada saat itu pengen apa dari pusaka tersebut. Misal contoh pusaka yang punya tuah atau doa untuk kerejekian, atau pusaka yang punya tuah untuk kewibawaan, kederajatan, atau misalnya pusaka yang bisa bawa tuah untuk pengasihan. Nah, ini apakah benar pusaka-pusaka ini punya tuah semacam itu, ya? Nah, tentu sang empu dulu ketika membuat pusaka berdasarkan pesanan dari si pemesan, dia pengen sesuai hajatnya. Nah, hajatnya itu misalnya, Pak, saya pengen punya usaha. Nah, usaha saya itu supaya laris, supaya bisa terus berkembang, saya mohon didoakan lewat sarana pusaka. Nah, doa dari sang empu itu diwujudkan dalam bentuk pusaka, ya. Biasanya di pusaka itu terdapat yang namanya pamor. Nah, di pamor-pamor itu ya tersemat doa, gitu. Kalau zaman sekarang kan kiai ulama biasanya ngedoain itu bisa lewat air, medianya gitu ya. Medianya bisa lewat air, bisa lewat garam, bisa lewat apapun juga, termasuk wafak ya gitu. Nah, kalau zaman dulu biar artinya apa yang didoakan oleh sang empu itu nggak hilang, itu dibuatlah suatu mahakarya dalam bentuk itu keris atau tombak atau pedang. Nah, sebagai contoh nih begini ya, di saya ada sebilah keris nih. Nah, keris ini, nah kita lihat ya. Bismillah. Nah, keris ini mempunyai pamor. Nah, nih pamornya. Tuh. Nah, keris ini dari era, insya Allah ini kalau saya nggak salah, ngelihat dari bahan material besi dan lain sebagainya, ini bertangguh insya Allah segaluh ya. Kalau salah saya mohon dikoreksi. Nah, keris ini berpamor tunggak semi, nunggak semi. Nah, pamor nunggak semi, dan ada kerejekian nih. Ini ada kerejekian itu. Kerejekian itu apa maksudnya? Apa? Ini ada seperti air yang netes, ya, bisa turut tumetes ya. Nah, seperti itu. Nunggak semi atau bawang sebungkul.
Nah, pusaka seperti ini diyakini jikalau kita mempunyai sebuah usaha, harapannya supaya usaha kita yang sedang kita rintis itu terus maju dan berkembang. Jadi nambah. Kalau hari ini kita buka booth di area rumah kita, besok insya Allah kita bisa buka booth di area lain. Nah itu ya. Dan ini keris ini bukan punya saya, tapi saya boleh minjem ya dengan salah satu binaan dari Pusaka Keramat Channel yang kerisnya dititipkan untuk di booster di sini. Saya sudah minta izin kepada pemiliknya untuk di-upload ya. Nih ya, ini pusakanya. Jadi pusaka beliau ini saya pinjam untuk contoh. Nah, setelah pusaka ini di booster disatukan dengan pemiliknya, apakah tuahnya itu benar terjadi, Pak Haji? Ya. Nah, jadi seperti di channel saya yang lalu, kalau kita merawat pusaka itu usahakan kita merawat dengan lahir dan batin. Ya, gitu. Lahir dan batin. Sehingga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan itu terlaksana. Nah, sebagai contoh si pemilik pusaka ini. Saya ketika beberapa bulan lalu, artinya memberikan ujangan atau advice ya sama beliau. Kalau usahanya mau terus maju dan berkembang, ya dengan seizin Allah, coba kamu ngerawat keris yang berpamor seperti ini. Nih, berpamor seperti ini, bau pamornya bawang sebungkul, ya, atau tunggak semi. Tunggak semi itu maksudnya rekan-rekan, jadi terus seperti tunas. Jadi numbuh lagi, kayak pohon pisang tuh. Pohon pisang kan nanti di sini numbuh, di sana numbuh lagi, ayo terus aja numbuh. Dan setiap pohon pisang itu akan menghasilkan buah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, percaya atau tidak percaya, saya kembalikan lagi ke rekan-rekan. Ya, kalau bicara keris ada tuahnya nggak? Ya, insya Allah setiap keris sepuh yang dibuat oleh empu, didoakan oleh sang empu, ya pasti ada tuah. Saya juga yakin ya, walaupun keris baru, tapi berdasarkan pesanan kita kepada sang empu, insya Allah juga ada. Ya, jadi misalnya kita nih, kalau zaman sekarang ada empu-empu yang membuat dengan pakem-pakem seperti zaman dulu, insya Allah itu juga ada tuahnya. Ya, cuma kan caranya tentu beda, tirakatnya beda, ya gitu. Empu zaman sekarang sama empu zaman dulu. Kalau zaman sekarang tentu keris itu sudah bisa dibuat dengan peralatan-peralatan yang lebih canggih. Nah, kurang lebih begitu rekan-rekannya. Jadi pusaka bener nggak sih ada tuahnya? Kalau kita meyakini, mempercayai, ya tentu dengan seizin Allah ini akan memberikan impact, memberikan efek kepada diri kita. Ya, dengan catatan apa? Ya kita mesti satuin dulu. Kita ikat dulu energi ioninya dengan diri kita. Seperti si pemilik keris ini. Ya. Gitu. Dia tadinya bootnya cuma ada di Jakarta dan sekitarnya. Sekarang sudah mulai merambah ke luar kota. Gitu ya, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi seperti itu rekan-rekan. Kalau bicara untuk pembuktian secara ilmiah, bagaimana Pak Haji? Nah, secara ilmiah dan saintifik paling hanya bisa kita cek energi. Gitu. Tapi bagaimana pusaka ini bekerja kepada diri kita? Nah, gitu. Jadi pusaka ini bagaimana sih bekerjanya kepada diri kita setelah kita ikat? Apakah dia bisa cepat atau dia bisa lambat? Ini tergantung kepada kita yang meyakininya. Ada omongan miring misalnya ya, tapi bukan di channel saya sih. Saya pernah baca, Pak Haji, semua itu kan ditentukan sama yang Maha Kuasa. Ya benar, bukan kepada keris. Lu mah keris ini cuma sarana, seperti kita punya motor, punya mobil. Ya. Kan bicara tuah di dalam keris, nih bicara tuah di dalam keris, ini kan goib, nggak kelihatan. Gitu. Tapi kalau lu mau bicara
istilahnya yang sifatnya energi, ya, lu seolah-olah mengendarai motor atau mengendarai mobil. Itu kan lu bisa terasa energinya berpindah dari titik A ke titik B. Itu. Nah, energi di pusaka ini bekerja membooster kepada masalah hidup kita. Bagaimana? Kita akan merasakan, mungkin bisa sebulan, bisa 2-3 bulan, atau bisa kita rasakan setiap bulannya. Nah, seperti itu. Nah, ini terlepas dari cara merawat kitanya, ya. Cara merawat kitanya bagaimana terhadap pusaka tersebut. Nah, tentu kalau di Pusaka Keramat Channel ini kan ada beberapa rekan yang istilahnya sering sowan, sering silaturahim. Nah, di situ saya suka memberikan advice kepada mereka bagaimana cara-cara merawat pusaka-pusaka itu tadi. Supaya tuah dan angsar nih, kalau bicara rekan-rekan yang di Jawa ngomongnya kan tuah dan angsarnya itu bisa nyampe kepada diri kita. Artinya ketika kita memahari, terus langsung kita ikat. Setelah kita ikat, bagaimana cara merawatnya supaya ini dia bekerjanya cepat. Terus Pak Haji, kalau misalnya nggak dirawat secara batin begitu, apakah dia bisa? Bisa, cuma tentu tidak secepat yang kita yang kita treatment lah, gitu ya. Treatmentnya bagaimana? Entar ada lagi ya. Atau jika kalian mau tahu treatmentnya bagaimana, saksikan di video-video saya lalu. Itu ada tuh, saya melakukan treatment. Ya, memang ada juga yang bilang jadi, ini Pak Haji dukun nih. Ini Pak Haji dukun. Ya terserah, lu mau bilang gua dukun kek, mau bilang gua apa kek. Yang penting memang dari leluhur-leluhur kita seperti itu. Cara artinya merawatnya. Cara merawat ini terlepas dari agama apapun, ya. Mau saya kebetulan sebagai Muslim, ya. Mau yang ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, semua dulu leluhur kita ngasih tahu treatmentnya seperti itu. Nah, yang nggak mereka kasih tahu itu adalah passwordnya. Password, ya, setiap pusaka nggak pernah sama, karena empu juga kan beda-beda. Nah gitu, jadi rekan-rekan kalau kita bicara sebilah pusaka, apakah tuahnya ini ada atau tidak, ya tergantung kita meyakininya gimana. Satu, yang kedua adalah cara kita merawatnya bagaimana. Nah, cara kita merawat itu, ya, yang akan memberikan efek tuah, ya seperti semodel ini tadi, ya. Datang seorang subscriber kepada saya bertanya, Pak Haji, saya punya usaha saya pengen bisa berkembang dan maju, kira-kira saya ngerawatin keris apa? Ya kalau buat saya, kalau mau kerisnya usahanya berkembang, ya ngerawatin keris model begini, yang pamornya begini. Ini nyarinya kalau memang jodoh, rekan-rekan semua, baik itu dari sisi rejeki, baik dari sisi pusakanya, datang sendiri. Tuh, ya, datang sendiri. Beliau minta carikan kepada saya, Pak Haji carikan. Ketemulah pusaka ini. Ya, ini ada ini jadi tunggak semi, ada kayak Tirto Tumetes lah. Jadi sekalipun ada iklim usaha ini kan rekan-rekan naik turun, ya, nggak melulu rame aja. Kadang ada kalanya tidak rame. Jadi sekalipun nggak rame, tetap ada yang masuk, ya, sedikit-sedikit rezeki mah masuk. Tunggak semi. Ini pusakanya saya yakini eranya era Segaluh. Era Segaluh Mojopahit lah. Karena kenapa saya bilang eranya Segaluh Pajajaran, mungkinnya Kulonan, karena ini dia punya letak peksi ini di tengah. Kalau Mojopahit kan rada maju, ini dia di tengahnya. Tuh. Terus ininya tuh kayak batok mengkurep lah. Nah, ini seperti ini. Besinya halus, rekan-rekan. Nah, ini besinya tuh halus. Kayak besi Mojopahit, kan. Pamornya juga dikit-dikit, nah seperti ini. Ya mungkin ini saya salah secara penilaian pusaka mungkin, ya. Tolong rekan-rekan kalau memang tak lebih tahu ini dari era mana, silahkan tulis di kolom komentar. Gitu. Jadi bicara tuah dikembalikan pada diri kita.
Nah, kitanya ini meyakini terhadap pusaka itu bagaimana? Bukan kita mengkultuskan atas setelah memiliki pusaka ini jadi, enggak. Sebelumnya kita memiliki pusaka ini kan ada niat, ada hajat di diri kita, pengen supaya usahanya begini. Nah, kita bareng-bareng sama-sama memohon, minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk. Jikalau memang harus ada pusaka yang bisa untuk membantu atau membooster atau jadi sarana memajukan usaha beliau tersebut, maka mohon ya Allah tunjukkan. Dan yang datang ini, gitu, yang datang ini. Jadi tuah pusaka kepada diri kita itu ya bermacam-macam cara bekerjanya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung kita bisa merawatnya atau tidak. Nah, merawat itu bukan cuma fisik aja rekan-rekan. Jadi harus secara lahir dan batin. Ya, gitu. Lahir dan batin itu gimana? Ya itu tadi ada pas step-stepnya atau langkah-langkahnya. Pertama setelah kita dapat, ya tentu kita buka kuncinya. Kita ikat, kita satukan yoninya itu dengan diri kita sesuai dengan hajat dan maslahat diri kita. Nah, setelah itu kita ikat, kita satukan, kita treatment ya, tentu ini juga harus kita kaitkan dengan doa. Nah, kalau lu percaya ginian berarti Tuhan lu ini salah ya. Tetap kita munajat, mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, karena itulah yang jadi penentu. Ini cuma sarana doang. Jadi sarana spiritual, makanan spiritual yang ini jadi bahan bakarnya si pusaka itu untuk membantu kita membooster kepada hajat kita. Gitu rekan-rekan. Jadi insya Allah mugi-mugi penjelasan saya bisa dipahami ya. Nah, buat rekan-rekan semua yang artinya butuh penjelasan lebih lanjut, silakan ayo main ke rumah saya, boleh ya. Udah banyak dah pokoknya rekan-rekan subscriber yang malah jadi kita jadi seperti kayak saudara ya di sini, seperti kayak saudara ya, main nggak pandang lu mau agama apa, nggak pandang lu mau dari ras suku mana, pokoknya di sini mah guyup ya, kita sama-sama ngebina ya. Saya juga belajar, nambah wawasan ya, begitupun mereka-mereka yang datang. Nah, seperti itu kurang lebihnya rekan-rekan semua ya. Kembali lagi, jadi setiap pusaka baik itu yang lama maupun yang baru ya, asalkan itu buatan dari empu yang benar-benar asli empu dan ada doanya, insya Allah pusaka itu ada tuah dan angsar yang bisa bermanfaat bagi si pemiliknya. Nah gitu, jadi manfaatnya itu apa saja ya, macam-macam tergantung pesanan si pemilik ya atau si pemesan gitu rekan-rekan semuanya. Nah, bicara cepat atau lambat ya tergantung kepada kita bagaimana merawatnya. Kembali ke satu lagi, bagaimana kita merawat. Nah, kalau cuma sekedar merawat fisik ya, merawat fisik itu cuma dioles, dikuas, simpan ya, bukan merawat secara batin. Jadi harus komplit. Merawat fisik supaya dia tidak rusak, tidak karatan, tidak cepat hancur. Merawat secara batin berarti kita berbicara kepada yoninya atau energinya, sehingga energi itu bisa kita perintah. Nah, memang kalau bicara yoni yang bisa kita perintah ini udah nggak nyeklek di akal. Jadi kalau bicara goib tidak bisa kita menggunakan dengan nurul atau akal, nalar ya. Ini membutuhkan sugesti atau keyakinan yang mumpuni. Bagaimana kok bisa seperti itu? Iya. Dan kita juga harus belajar. Ya, secara logika, Anda punya agama. Ya, Anda mempercayai Tuhan itu ada. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Anda itu bisa Anda lihat nggak tiap hari? Begitu aja udah. Nah, pun makhluk Allah yang ada di alam sebelah nih, kan kita juga nggak bisa ngelihat. Memang ada beberapa diberikan kemampuan kasat, tapi kan lebih banyak yang enggak ya.
Ada yang bisa ngelihat ada, tapi lebih banyak yang nggak bisa ngelihat. Nah, tinggal kita datang sama orang yang benar. Orang ini nipu apa benar? Nah, gitu rekan-rekan ya. Jadi sekali lagi, mugi-mugi apa yang jadi penjelasan ini bisa dimengerti oleh rekan-rekan semuanya. Jikalau rekan-rekan semua ingin lebih jauh mengetahui, silakan ya, mau telepon, mau main ke tempat saya akan berbangga hati ya didatangi oleh rekan-rekan semuanya. Pun telepon nggak masalah, yang jauh-jauh telepon aja ya. Oke, segitu saja, sekian saja ya dari saya. Kita ini kan sharing ya, sharing. Syukur-syukur bisa bermanfaat. Dan apabila ini bermanfaat, jangan lupa ya di share ke alam malakut, ke alam goib, ke alam barzah sekalipun ya. Dan jangan lupa kasih tahu sama abang-abang ya, abang-abang yang jualan somai, jualan bakso, jualan warteg maupun jualan tahu bulat, kasih tahu semuanya, kan mereka mobile tuh ya, kasih tahu ya. Dan juga rekan-rekan semua yang baru datang, jangan lupa tekan like and subscribe untuk terus mendukung Pusaka Keramat Channel. Oke, sekian dari saya. Segitu aja, kalau kelamaan terbosan ya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.